selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu akan mengabsen anak-anak ibu semuanya. Ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya, puji Tuhan. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi didengarkan ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran tersebut, pasti anak-anak ibu sudah mengetahui sedikit banyaknya materi apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, harapan ibu hari ini adalah anak-anak ibu bisa semuanya berkonsentrasi dan bisa sama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Boleh ya? Oke, terima kasih. Nah, tidak usah berlama-lama lagi karena waktu kita pun singkat. Ibu akan menjelaskan materi kita sebelum Ibu memberikan tugas kelompok dan dikumpulkan minggu depan untuk dipresentasikan. Nah, materi kita hari ini adalah teks negosiasi. Apa anak-anak Ibu? Oke, teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah teks negosiasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan di antara dua belah pihak yang berkepentingan. Nah, kita akan melihat nanti contoh-contoh dari teks negosiasi itu dan mengapa sangat penting untuk kita pelajari. Nah, namun sebelum itu kita masuk kepada jenis negosiasi. Yang pertama adalah jenis negosiasinya teks negosiasi formal. Apa anak-anak ibu? Formal. Nah, teks negosiasi formal itu apa? Teks negosiasi formal itu dilakukan secara formal, tidak secara informal. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya adalah mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Jadi ini situasinya atau kondisinya adalah formal, tidak seperti kita melakukan negosiasi di kehidupan sehari-hari. Jadi ini lebih formal. Yang kedua adalah teks negosiasi informal. Nah, tadi kita sudah membahas teks negosiasi formal. Sekarang kita membahas tentang teks negosiasi informal. Teks negosiasi informal ini kebalikan dari teks negosiasi formal. Ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sendiri, anak-anak ibu dan ibu sekalipun bisa melakukannya dan mencontohkannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya kita melihat ibu kita menawar suatu barang di pasar. Pastinya kan ibu kita menawarnya kan untuk mencapai suatu kesepakatan harga yang termurah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari negosiasi informal dilakukan di lingkungan yang bebas atau di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan masuk kepada ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah, kita juga harus mempelajari apa nih ciri-ciri dari teks negosiasi tersebut. Yang pertama berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Jadi teks negosiasi itu ciri-cirinya berbentuk dialog. Oke, yang kedua, ada lawan yang bisa diajak berdialog atau berkomunikasi. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Jadi ketika ingin melakukan negosiasi harus ada lawan bicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang ketiga berupa kegiatan komunikasi. Nah, ini juga termasuk ya. Jadi ketika bernegosiasi itu kita berbicara. Berbicara itu adalah bentuk komunikasi. Yang selanjutnya munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Nah, ketika kita bernegosiasi pastinya kan karena ada masalah yang harus kita selesaikan, yang harus kita diskusikan. Yang terakhir, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan apa?
Iya, hasil akhir atau kesepakatan bersama. Nah, tujuan dari teks negosiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan. Nah, apa kesepakatannya? Yaitu beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Ketika kita bernegosiasi, pastinya akan ada kesepakatan atau hasil akhir yang harus kita capai. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, ini sedikit banyak sudah mengerti ya anak-anak ibu. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, jangan kita maunya kita saja yang menang, penawarnya. Jadi ketika kita menawar pun, penjual pun harus mendapatkan keuntungan. Tidak boleh egois, itu bukan negosiasi namanya. Jadi harus saling mendapatkan keuntungan bersama karena sebuah kesepakatan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada struktur. Struktur dari teks negosiasi terbagi menjadi 7. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu apa, Bu? Nah, orientasi itu adalah pengenalan atau salam pembuka. Jadi ketika kita ingin bernegosiasi, pastinya kan kita perlu berbahasa basi terlebih dahulu. Perkenalan dulu. Bu, nama saya, perkenalkan nama saya ini. Saya berasal dari sini. Saya ingin melakukan penawaran kepada Ibu. Nah, kita kan harus memperkenalkan diri kita. Tidak mungkin main serobot saja. Itu namanya tidak sopan. Yang kedua, permintaan. Nah, setelah kita berkenalan, pastinya kan kita mengajukan permintaan kita atau tujuan kita melakukan negosiasi tersebut. Contohnya, Bu, di sini saya menawarkan suatu barang, yaitu alat masak. Apakah Ibu tertarik? Boleh kita lihat dulu. Nah, seperti itu tujuannya. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan ini fokus pada penyedia barang dan jual jasa. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, pastinya kan kita memiliki produknya atau barangnya. Yang keempat, penawaran. Nah, disinilah kita mulai masuk kepada penawaran. Jadi apabila tahap-tahapan di atas yang sudah kita bahas tadi sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan kurang cocok atau belum sesuai, kita bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Jadi ketika kita pun sebagai pihak yang ditawarkan boleh menolak ketika tawaran tersebut sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, selanjutnya persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Selanjutnya masuk ke tahap apa? Pembelian atau pengesahan. Selanjutnya, nah ini juga ya pembelian. Setelah tadi dia setuju, pastinya kan akan ada tahap pembelian atau tanda sah. Yang ketujuh, penutup. Nah, ketika kita selesai menawarkan sesuatu itu dan sudah adanya kesepakatan yang diperoleh, transaksi saat itu sudah dinyatakan berhasil. Jadi kita juga harus mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penutup atau basa-basi. Jadi tidak boleh ya asal serobot saja langsung pergi. Jadi kita pun harus berterima kasih. Nah, apakah kita dari tadi membahas tentang contoh teks negosiasi di antara masyarakat, antara jasa formal, perusahaan. Nah, apakah masih ada yang lain, Bu, lingkungannya? Ada, contohnya di keluarga. Di keluarga itu seperti apa? Nah, contohnya, anak-anak ibu menawar sesuatu kepada ibu kita. Nah, ketika ibu kita membilang, Ana cuci piring itu, karena itu tugasmu, jangan dilama-lamakan. Nah, ketika Ana belum mau mencuci piring, Ana bisa memberikan negosiasi kepada ibu. Contohnya seperti apa? Nanti ya, Bu, saya sedang istirahat. Boleh ya, nanti akan saya kerjakan segera. Nah, ketika ibu sudah setuju, maka negosiasi Ana berhasil. Itu salah satu contoh teks negosiasi di lingkungan keluarga. Oke, sampai sejauh ini kita sudah membahas tadi tentang teks negosiasi, baik itu ciri-ciri, jenis-jenis, tujuan. Nah, ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Oke, tidak ada ya. Berarti sampai di sini sudah paham. Sejauh ini sudah paham apa itu teks negosiasi.
negosiasi. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang manfaat. Nah, ini yang terakhir ya. Manfaat, Bu. Kenapa kita perlu mempelajari yang namanya teks negosiasi? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat berguna atau bermanfaat. Kenapa kita perlu mempelajari yang namanya teks negosiasi? Ya, sangat bermanfaat. Seperti apa manfaatnya? Menyatukan pendapat, menyelesaikan masalah, kerjasama, atau menjalin kerjasama di antara dua belah pihak. Jadi manfaat teks negosiasi itu adalah untuk membantu kita mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi negosiasi ini juga berguna bagi anak-anak ibu ketika di lingkungan masyarakat. Ketika kita merasa sesuatu hal kurang, menurut kita kurang sesuai dengan yang kita inginkan, boleh kita melakukan negosiasi atau penawaran dengan struktur teks negosiasi tadi. Jadi kita pun ketika melakukan penawaran, melakukan sebuah pendapat yang kita inginkan, hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita juga harus melakukan sesuai dengan struktur teks negosiasi yang baik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan Ibu lanjutkan. Nah, tugas anak-anak Ibu sekalian, anak-anak Ibu membentuk 3-4 kelompok, bebas ya, anak-anak Ibu memilih kelompoknya yang terdiri dari 6 orang satu kelompok ya. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah membuat contoh teks negosiasi informal dan formal. Nantinya ketika selesai minggu depan akan Ibu minta dan anak-anak Ibu mempresentasikannya ke depan. Oke? Boleh ya? Oke, terima kasih. Nah, kesimpulannya adalah teks negosiasi dilakukan ketika ingin mencapai suatu tujuan atau suatu hasil akhir dari kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak manapun. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, shalom. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan.